Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi muka umum. Aku laporin. Hei, Densu, kamu mau sama orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong tai ya? Kau pintar lah, kau orang pintar. Itu menurut saya bahasa Korea. Great. Hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya enggak gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Belum reda juga nampaknya kobaran api amarah yang menyala terang di hati Farhad Abbas akibat kedatangan Denny Sumargo di kediamannya beberapa waktu lalu. Ia usai menyuarakan rasa tidak sukanya terhadap Denny Sumargo lewat media sosial, kini Farhad Abbas menuntut Denny Sumargo untuk memberikan permintaan maaf dan klarifikasi secara terbuka. Tidak tanggung-tanggung, kuasa hukum Agus Salim itu bahkan menegaskan jika dirinya tak segan melayangkan laporan polisi, bila mana Denny enggan mengindahkan permintaannya dalam 3 kali 24 jam ke depan. Hal itu dilakukan Farhad lantaran ia merasa kedatangan Denny Sumargo kemarin hanyalah untuk mempermalukannya semata, bukan menyelesaikan masalah. Ditambah lagi, Farhad merasa Denny Sumargo diduga melanggar hukum selama menginjakan kaki di kediamannya. Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak Denny Sumargo masih belum memberikan reaksi apa-apa. Ya, saya agak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan dan saya akan laporkan dia polisi nih. Bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau kita di sini? Hei, Enzu, kamu mau orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Ya 3 hari lah. Dia nggak klarifikasi, cabut itu omongannya. Dia tanya, apa maksud hajar? Hajar itu LSM saya, hukum jamin rakyat. Kalian tahu kan, kalau kita teriak apa? Hajar, pukul kan? Pembela kaum lemah. Apa mau tonton? Kalau saya ada bermasalah dengan dia, pasti jaga-jaga kita. Tapi dia merasa nggak ada masalah, tapi bukan cerita. Saya anggap dia lagi main-main nih, main-main aja gitu. Bukan gara-gara takut sama dia, nggak pernah bicara, nggak pernah ngomong sama dia kok. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya aja saya keberatan. Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah, kita hormat. Tapi setelah saya sadari kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh, lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini. Katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Saya nggak lapor polisi. Baru ada 1 orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita pukul. Nggak mungkin dong. Ini menyangkut etika. Jadi saya melihat, ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Nah ini saya ini terganggu banget. Ngurus ngurus lagi berjuang pembela kaum lemah, kok jadi orang yang kita harus ucapin terima kasih jadi membuat atraksi dengan saya gitu. Jadi saya minta teman-teman paham lah. Ya. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi muka umum. Aku laporin. Ledakan api amarah Farhad Abbas terhadap Denny Sumargo tentunya tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, Farhad nampak benar-benar dibuat emosi dengan kata-kata syiri yang tak henti disebut Denny Sumargo saat berada di kediamannya. Hal itu pun sudah Farhad tuangkan lewat media sosial.
Syiri dalam arti filsafat itu adalah harga diri saat kita dihina dan harga diri dilecehkan. Syiri itu alternatif di luar hukum atau hukum adat namanya. Bukan teriakin orang, terus nyuruh orang jangan marah. Tulisnya. Zaman sekarang, harga diri atau syiri itu adalah ilmu dan kehormatan, bukan kekerasan atau perlawanan karena ada hukum. Orang yang melanggar hukum, ada hukum yang mengatur, bukan menyelesaikan masalah hukum dengan cara melanggar hukum. Imbuhnya lagi. Parahnya, kekecewaan Farhad Abbas terkait ucapan itu bahkan membuatnya mempertanyakan asal-usul Denny Sumargo. Lantas, mungkinkah Farhad menduga Denny memiliki niat terselubung dalam ucapannya itu? Denny itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai siri gitu. Ragu saya. Orang mana? Umumkan dia itu turunan mana? Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana? Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dengan Makassar. Kalimat-kalimatnya nggak ada ramah. Nggak ada ramah. Dia mengatakan siri Apache. Ya. Orang Makassar dengan orang Bugis tidak pernah ada adu siri-siri. Siri itu adalah kalau bicara filsafatnya harga diri. Bahwa ketika kau mengganggu kehormatan saya, masalahmu bukan dengan saya, tapi dengan hukum. Buat apa kita pergi tempeleng orang hanya gara-gara satu kalimat tiba-tiba kita masuk penjara, ya kan? Kira-kira seperti itu. Akhirnya mendapat gejolak sama teman-teman saya. Loh, nggak begitu. Di sisi lain, perseteruan yang semakin panas di antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas memang tak lepas dari kata yang penuh makna. Pasalnya, dari kata 3 huruf itulah semua huru-hara ini sampai harus terjadi. Menariknya, semakin genting dan tegangnya suasana antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas sempat menjadi buah bibir di dalam tim kuasa hukum Novi. Salah satu anggotanya, yakni Herwanto Nurmansyah, bahkan sampai memberikan komentar menggelitik terkait hal itu. Karena baginya, ucapan-ucapan Denny seharusnya membuat Farhad Abbas untuk berkaca, serta merefleksi sepak terjangnya di dunia hukum hingga detik ini. Lantas, seperti apa Farhad menanggapinya? Serta benarkah pula kobaran emosi Farhad sampai membuatnya untuk menolak upaya mendamaikan yang dipelopori Willy Dozan? Kemarin itu memang saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Densu mendatangin saya, padahal dia mengatakan kepada saya duluan. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong ya? Kau pintar lah, kau orang pintar. Itu menurut saya bahasa Korea. Great. Hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya enggak gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Coba bilang, iya lu gua hajar. Ya kan? Willy Dozan telepon mau damaikan. Apa yang mau didamaikan? Suruh dia bertobat aja, mulutnya dijaga, jangan bilang saya. Saya tidak mengatakan bahwa 3 huruf yang dikatakan Denny Sumargo itu benar atau baik, ya, saya tidak mengatakan itu. Tetapi apa yang dia ucapkannya, dia bertanggung jawab. Nah, ini yang saya katakan bahwa saya memberikan jempol. Saya jamin kalau kalimat itu diproses, ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar gitu. Saya pernah mengalami hanya kalimat satu kata gitu. Jadi jangan sembarang mengejek orang. Jangan sembarang menghina orang. Boleh kamu ejek, nggak usah sebut namanya. Kamu jangan tunjukkan fotonya. Kamu bilang aja oknum, sebutkin nama singkat, itu nggak ada masalah. Nah, tapi kalau seandainya ada juga yang menanyakan kepada saya, memangnya abang setuju apa yang disampaikan oleh Bang Denny Sumargo terkait dengan 3 huruf itu? Ya saya menilai ya dengan sudut pandang yang ada di dalam pikiran saya begini. Kalaulah umpamanya Bang Denny Sumargo itu menuliskan 3 huruf itu, ya, ditujukan kepada orang yang mungkin ya
orang ini memang bisa menjaga harkat dan martabat profesinya, bisa menjaga kewibawaannya, ya, dalam berkomentar juga, ya, siapa orangnya, bagaimana komentarnya, bagaimana sikap dan tingkah lakunya. Ya mungkin kalau seandainya komentar seorang ulama, saya yakin Bang Denny Sumargo tidak mungkin mengeluarkan kalimat 3 huruf. Komentarnya 3 huruf, tentu ya dilihat juga siapa yang orangnya gitu kan. Nah, jadi memangnya Bang Denny Sumargo baru kali ini aja berkomentar. Nah, menurut saya, ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat multitafsir, tapi dia mengatakan, lu harusnya kan dia minta maaf nih. Terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain, terus kita disuruh mengajar dia, kan nggak mungkin, betul nggak? Yang ada, lu bilang gue aja itu sudah satu kesalahan. Terus mau dibalas dengan ancaman hukuman 1 tahun, ya, dibalas dengan 351 penganiayaan. Atau kalau saya 2 pukul dia jadi kena 170 pengeroyokan, rugi banget gitu. Nggak mungkin gitu, ya nggak? Nah, kenapa? Ya karena mungkin dia melihat, ya, mungkin pantas dia untuk mengeluarkan kalimat 3 huruf ini kepada orang tersebut. Nah, kira-kira begitu pendapat saya. Coba aja kalau seandainya tokoh nasional, ya kan, tokoh masyarakat, ulama, atau advokat yang kira-kira benar-benar bisa menjaga kewibawaannya, atau umpamanya orang biasa, ya, orang biasa nih, orang yang nggak memiliki pangkat dan jabatannya. Kalau kalimatnya benar, saya rasa Denny Sumargo juga nggak mungkin mengeluarkan kalimat seperti itu. Sungguh mengejutkan memang, kisruh panas antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas kini justru berbuntut panjang. Sontak saja, polemik mereka pun lantas menjadi perbincangan seisi jagat maya. Apalagi kini Farhad justru merasa telah dijebak di dalam perang urat saraf Denny Sumargo. Karena bagi Farhad, Denny Sumargo sengaja menyambangi kediamannya dengan diramaikan awak media guna mempermalukan dirinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, hingga kini tidak ada yang tahu pasti. Dan seperti inilah momen pertemuan Denny Sumargo dan Farhad Abbas yang berjalan cukup alot serta menegangkan. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana. Karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Gini bos, kita laki-laki kan, kalau kita bicara. Gini bos, dengar dulu. Kan saya sudah bilang dari awal, Farhad itu nggak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik ini orang, ya kan? Kamu ngomong di situ seolah-olah saya ini jadinya kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong saya tidak setuju kan? Ya. Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya ini orang Makassar. Kamu bilang mau hajar saya ini ada sirrik. Bapak sudah tahu kan? Kalau orang Makassar dibilang mau hajar, pasti dia samperin. Karena itu kami punya kebanggaan dan kami punya suku leluhur kami. Ya saya juga orang Bugis, karena kita merasa dibilang kita juga ada emosi. Makanya kan? Saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Bukan ini salah bos. Kau gitu. Bukan. Tahu, Dari tadi makanya saya juga tadi kan sama wartawan. Katanya Mas Denny mau ajak berantem sama siapa ya? Ada kan saya kirim dari berita itu kan sudah saya klarifikasi. Makanya saya bingung, kamu nih biar orang pintar kan? Masa orang pintar tidak ngecek? Masa orang pintar tidak cross check? Masa orang pintar? Orang pintar. Lu tahu nggak kenapa lu diejek? Ya enggak, maksudnya Biar lu tahu nggak kenapa lu diejek, itu pertanyaannya. Ya, saya merasa saya nggak diejek, orang hanya buzzer Ya, aja. kan lu merasa, nggak merasa. Sekarang gini, kamu kan bilang kamu dihujat, ya kan? Kamu di ini, walaupun kamu tidak merasa, tapi kamu mengaku itu ada kan?
Artinya hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Jadi saya mau luruskan, jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? Kalau saya tuh punya LSM namanya hajar. Mobil saya Jauh, juga hajar. tidak, Hajar itu artinya tidak. hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKR pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang nonjok muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Saya nggak tahu kalau dia itu udah live dari jalan, kemudian seolah-olah datang sini. Sebenarnya saya agak keberatan sih. Waktu dia salaman, oke. Tapi begitu saya sadari, rupanya dia live dari rumahnya. Padahal dia WA saya. Saya mau ke rumah. Saya Sherlock kapan gitu. Jadi saya pikir ada orang mau bertamu. Baik-baik masuk sini. Katanya saya mau dipukul. Ngapain ke rumah saya kalau minta dipukul? Ya? Udah kamu yang bilang saya kok tiba-tiba kamu yang saya pikir kamu marah pukul saya. Datang, coba kamu ke rumahnya orang nih, katanya mau pukul, tapi dia bawa kamera, bawa wartawan banyak gitu. Berarti tujuan kan mempermalukan saya, sehingga orang berpikir saya takut, saya ciut. Jadi kalian mau setiap ada orang datang ke sini, saya pukul orang di sini supaya kalian bilang saya berani? Kan nggak begitu. Wartawan nih. Iya, biasa itu 6 sama total apa segala itu sama Saya kayak Lukas. Udah ya, clear ya? Oke ya? Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai Bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhat tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.